Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 20. Di awal video ini, setelah selesai berurusan dengan Putri Aryan, Xian yang mencari angin di luar istana pun mengobrol dengan Kaeram. Di kehidupan lamaku, ada sebuah desas-desus yang mengenai insiden perjamuan berdarah yang menghasilkan banyak korban jiwa. Rumor mengatakan kalau dalang dibalik kejadian ini adalah sang putri kelima, Aryan Severus, yang konon terbutakan oleh kasratnya dalam merebut kekuasaan. Insiden itu kemungkinan disebabkan oleh Deadstone. Besar kemungkinan Asel atau Luinil yang memberikan itu kepadanya. Setelah insiden itu, mereka berdua dipuji sebagai seorang pahlawan kaisaran. Mereka lah yang paling diuntungkan dalam kejadian ini. Mendengar semua hal itu, Kaeram yang mulai mengerti maksudnya bertanya, "Jadi maksudmu, mereka merencanakan semua ini demi keuntungan mereka, mengorbankan sesamanya untuk keuntungan pribadi? Terkadang aku merasa manusia lebih buruk daripada demon." Xian membalas, "Ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan hal-hal yang akan mereka lakukan di masa mendatang." Tentu saja, ya biasa yakin itu bukan tanpa alasan. Karena di kehidupan sebelumnya, ia sudah membantu berbagai pembantaian yang lebih buruk daripada ini. Bahkan mungkin dirinya sendiri jauh lebih buruk daripada mereka. Kemudian, melihat Xian yang berdiri dari duduknya, Kaeram pun bertanya, "Hah? Apa kita pergi sekarang?" Xian membalas, "Iya, aku yakin Nana sedang menunggu. Biar naik istana yang mengurus sisanya." Kaeram menimpali, omong-omong, ada sesuatu yang menggangguku soal kalung si Tuan Putri itu. Namanya Emily kan, si pelayanmu itu?" Bau Deadstone juga tercium darinya. Tentu saja perkataan Kaeram sontak membuat Xian terkejut, hingga dirinya sama kita bisa mengontrol ekspresi wajahnya. Kita beralih pada Emily dan Brian yang nampaknya begitu ketakutan dengan perubahan Nana di sana. Aroma Emily terasa sedap. Emily yang makin panik tersentak berteriak, Enggak, dagingku sama sekali tidak enak." Brian sendiri yang berusaha tetap tenang berpikir, sebenarnya ada apa ini? Tingkahnya seperti monster. Entah kenapa, Nana hanya mengincar Nona Emily. Aku harus menghentikannya, tapi aku juga tidak bisa melukainya. Saat Brian berpikir seperti itu, Nana yang semakin hilang kendali pun melompat menerjangnya. Aku sudah tidak tahan. Namun, sepersekian detik sebelum cakar Nana bisa mencabik mereka berdua, Xian tiba-tiba saja muncul menahan cakarannya dengan punggungnya. Tentu saja kemunculannya di sana membuat Brian dan Emily terkejut. Ditambah lagi, Kaeram dengan cepat mengambil pita pemberian Asel dari Emily, lalu menghancurkannya seketika itu juga. Astaga, kamu siapa? Lah itu hadiah dari Tuan Muda Asel. Wah, kenapa kamu menginjaknya? Namun, meskipun Emily sudah meneriaknya seperti itu, Kaeram malah tertuju pada Nana berkata, "Hei nak, sadarlah, papamu tersayang dari di sini." Mendengar teriakannya, seketika itu juga Nana perlahan-lahan mulai tersadar. Papa, ini kenapa? Nana, apa yang sedang Nana lakukan sama Papa?" Sembari menahan sakit di punggungnya, Xian melidiknya membalas, "Tidak apa, Nana, sama sekali tidak sakit kok. Kau tak bermaksud melakukannya kan? Kau tidak salah apa-apa." Melihat Nana yang telah sepenuhnya sadar hingga langsung menangis di sana, Xian berlutut di depannya berkata, "Sudahlah, ayo, di sini berantakan." Kita beralih pada Pangeran Luinil yang sedang mengawal ayahnya, sang raja, ke tempat yang aman. Namun, melihat lorong yang dilewatinya tanpa begitu tenang, Pangeran Luinil yang kebingungan pun berpikir, apa yang terjadi? Seharusnya tempat ini dipenuhi oleh monster, tapi sekarang sangat sunyi, seolah mereka tidak pernah ada. Saat ia berpikir seperti itu, ayahandanya berkata, "Luinil, aku tak melihat ada satupun monster di sekitar sini." Pangeran Luinil pun segera berakting membalas,
Iya, ayah. Sekolah tidak ada. Sepertinya situasi sudah teratasi dengan baik. Tentu saja hal itu juga membuat Asel merasa aneh. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Putri Arin dan rombongannya muncul di sana. Ayah! Ayah! Bersama dengan Asel yang menggertakkan giginya, sang raja pun menyambut Putri Arin dengan sebuah pelukan hangat. Suara ini, "Wah, Arin, rupanya kau baik-baik saja. Ayah bersyukur kau baik-baik saja. Apa kau terluka?" Alih-alih menjawabnya, Putri Arin malah tertuju pada Pangeran Luinil yang diam saja di sana. Hingga sang raja berdiri menuturkan, "Aku bisa kemari dengan selamat karena mereka berdua." Pangeran Luinil yang menahan emosinya membalas, "Syukurlah, aku senang kau tidak tewas, Arin." Masih ada banyak pertanyaan yang ingin Putri Arin tanyakan kepadanya. Ia yang berniat harus mengurus masalah lain dulu pun menimpali. Iya, aku senang kamu baik-baik saja, Kak." Kemudian, melihat orang-orang yang datang bersama Putri Arin memberi salam padanya dengan hormat, sang raja pun berkata, "Terima kasih sudah melindungi putri paling mudaku. Kalian pasti akan diberi imbalan yang pantas nanti." Namun saat sang raja mengatakan itu, Putri Arin malah tak sengaja melihat gerak-gerik aneh Pangeran Luinil dan juga Asel yang sontak membuatnya berpikir, bisik-bisik apa dia padanya? Tepat setelah Arin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Pangeran Luinil menodongkan pedangnya pada Luna sembari berkata, "Kurasa aku tahu dalang di balik kejadian ini. Cucu dari kepala asosiasi Megara, kau ditahan, Luna Rainriver." Tentu saja tindakannya yang seperti itu membuat mereka semua terkejut. Bahkan ayahandanya berteriak, "Kau sudah kelewatan, turunkan pedangmu, Luinil." Putri Arin yang juga tak menduganya menambahi, "Kakak, ia sudah menyelamatkan banyak orang dari dekatku." Meskipun begitu, dengan penuh percaya diri, Pangeran Luinil melanjutkan, "Itu cuma tipuan. Kerajaan Garam selalu menunggu kesempatan untuk menyerang kekaisaran Usip. Aku yakin tujuan mereka adalah pembunuhan dengan niat membuat chaos kekaisaran." Mendengar hal itu, Luna yang masih bisa menjaga ketenangannya berkata, "Kamu bicara seperti orang yang punya bukti saja." Seketika itu juga, Asel menghampiri sang raja menegaskan, "Permisi, Yang Mulia. Semalam, saya mendeteksi adanya aura mana yang mencurigakan di tempat dia menetap." Sang raja yang mulai penasaran bertanya, "Apa itu benar? Sebaiknya kau tidak sembarangan bicara." Pangeran Luinil melanjutkan, "Aku mencoba menyampaikan keinginan kita untuk damai dengan mengundang mereka. Untuk berjaga-jaga, aku juga mengawasi gerak-gerik mereka. Kalau ayah bisa memberiku waktu, buktinya pasti akan kubawa." Mendengar hal itu, sang raja yang tak punya pilihan lain pun hanya bisa mengiyakannya. Hingga Luna sendiri berpikir, apa ini perangkap? Ataukah sesuatu yang kakek duga akan terjadi? Dengan begitu, Luna pun dipenjara bersama dengan rombongannya dari Asosiasi Megaram untuk penyelidikan. Lalu Rasmus yang terpisah dari Arin yang bekerja sama dengan kenaik penjaga lainnya untuk melindungi para bangsawan langsung memeluk Putri Arin ketika mereka bertemu. Kemudian, upacara pemakaman Marquis Drenian yang merupakan adik permasyuri juga beberapa korban lainnya diadakan di tepi jalan. Meskipun Xian berhasil menimbulkan korban jiwa, hal itu tetap tidak akan mengubah fakta kalau perjamuan tersebut masih akan disebut sebagai perjamuan berdarah. Kini, Alice yang tengah membalut luka Xian di kamarnya berkata, "Hei, diamlah, ini bisa lebih parah loh." Xian membalas, "Gak usah repot-repot sih sebenarnya mah." Alice menimpali, "Diamlah, aku ini kakakmu. Pokoknya nurut saja, oke? Bisa bahaya banget loh. Untung saja kamu sudah melarikan diri. Kalau bukan karena orang itu, aku pasti ikut mati juga. Sebenarnya dia itu siapa ya? Dan juga tingginya sama seperti kamu. Kalau dipikir-pikir, kamu jadi semakin bugar ya. Bekas lukamu juga banyak. Selama ini sudah berlatih keras ya." Xian yang awalnya merasa waspada karena kakaknya tiba-tiba saja membicarakan penyamarannya, kini malah merasa malu mengatakan, Iyalah, apa coba?
Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Alice semakin ingin menjahilinya. Namun, ternyata mereka harus terhenti ketika Asel datang masuk ke kamarnya. Kau pulih dengan cepat ya. Sepertinya kalian akrab seperti biasanya. Entah kenapa jadi bikin iri. Apa sudah lebih baikan sekarang? Seketika itu juga, Xian menatapnya membalas. Ah, iya berkatmu. Apakah penyelidikannya ada hasil? Lihat sikap Xian yang seperti itu, Alice yang merasa aneh pun berpikir. Sepertinya, Xian mewaspadai dia. Apa Xian juga tahu kalau Asel itu menyembunyikan sifatnya yang kejam juga? Saat Alice berpikir seperti itu, Asel pun tersenyum menuturkan. Sebenarnya, itulah tujuanku datang ke sini. Gelang yang dilengkapi Deadstone ditemukan di kamar Lunar River. Dia mengklaim kalau itu adalah hadiah yang diterimanya. Xian membalas, berarti orang yang memberinya seharusnya didaftar tersangka kan? Asel menimpali. Exactly, benar sekali. Nah soal itu, apa kau ingat? Pernah menerima sesuatu dari orang lain di perjamuan? Xian melanjutkan. Aku sendiri tidak tahu. Apa kau sendiri tahu siapa yang memberikannya pada Luna? Asel menegaskan. Ku dengar ada pedagang di istana. Dia juga ditemukan tewas hari ini. Itu sebabnya aku sedang mencari orangnya. Biar ku tanya lagi. Apa kau menerima semacam barang di hari itu? Melihat sikapnya yang seperti itu, Xian pun terdiam berpikir. Sudah kuduga, ini bukanlah penyelidikan. Dia sedang membuat kambing hitam. Emily dalam bahaya. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun langsung berpura-pura sakit kepala yang membuat Alice langsung menghampirinya. Xian, apa kamu baik-baik saja? Xian membalas. Maaf, aku belum sepenuhnya pulih. Seketika itu juga, Alice menatap ke arah Asel berkata, dia kehilangan banyak darah karena luka di punggungnya yang terlalu dalam. Dokter bilang dia harus istirahat dengan total agar bisa pulih. Sudah, jangan paksakan dirimu ya. Berbaringlah, Xian. Asel yang merasa aneh pun membalas. Begitu ya. Istirahatlah. Aku akan lanjut keluar. Namun baru saja Asel akan melangkah pergi. Tiba-tiba saja Xian berkata, aku tak ingat memberikan apa-apa. Kalaupun ada yang mendekatiku, mereka pasti tak berhasil selamat di tempat yang mengerikan itu. Asel pun tersenyum membalas. Begitu ya. Terima kasih sudah menjawab. Tepat setelah mengatakan itu, Asel pun melanjutkan langkahnya keluar sembari berpikir. Ya, orangnya bisa mati karena serangan Demonic Beast. Memang kabar bagus. Aku tak perlu repot-repot menyingkirkan seseorang. Tapi sayang sekali, aku tak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanmu, adikku. Malam harinya, di sebuah lorong di istana, terlihat seorang pelayan yang nampak tak bisa berkutik dengan luka di pinggangnya. Kenapa kau melakukan ini? Aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan. Bahkan kalungnya sudah kuantarkan pada Tuan Putri Arya. Aku tak akan bertanyakan tujuannya. Jadi, kumohon mengampuni nyawaku. Seorang pria yang berniat menghabisinya pun berkata, ya, dengan begini peranmu sudah berakhir. Tapi sayangnya, karena aku tak bisa memenuhi peranku yang secara sempurna, aku juga jadi harus melakukan pekerjaan kasar ini. Semakin dipikir, rasanya semakin kesal saja setelah semua usaha kerasku. Ya, beristirahatlah dengan tenang. Tepat setelah mengatakan itu, pria itu pun menghabisi pelayan tersebut, lalu melangkah pergi dari sana begitu saja. Namun, beberapa langkah ia berjalan, pria itu kembali menghentikan langkahnya sembari bergumam. Hampir saja lupa. Sebelumnya, kan aku hampir kena masalah gara-gara ada mayat yang ketahuan. Kali ini, aku harus benar-benar membersihkannya sendiri. Lahap dia. Dengan niatan seperti itu, pria itu pun menggunakan magicnya yang mensummon sesuatu monster untuk melahap tubuh si pelayan tadi. Kita beralih pada Emily dan Brian yang sedang bersembunyi di sebuah tempat terpencil atas perintah Xian sebelumnya. Nona Emily, aku sekalian beli apel saat keluar kota. Emily pun tersenyum membalas. Oh, makasih Tuan Brian. Baik sekali. Kemudian, mereka berdua pun menikmati apelnya bersama sembari mengobrol. Cuacanya sedang bagus ya.
Iya, meski begitu, mau sampai kapan kita ada di sini? Ya, Tuan Muda memerintahkan kita untuk menunggu sampai dia memberikan perintah selanjutan. Jadi, kita harus tetap sembunyi di sini sampai ada kabar lagi. Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, pada saat dimana Nana sudah kembali tenang dari hasrat tenaganya. Dimana sembari memegang dasi yang sebelumnya diinjak oleh Kaeram. Xian bertanya pada Emily, "Apa asal menitipkan ini untuk hadiahku?" Emily membalas, "Iya, katanya untuk merayakan acara sosial pertama Anda." Xian yang sudah mengerti maksudnya pun langsung membakar dasinya sembari menimpali. Situasi ini semakin dibuat rumit saja. Tentunya tindakan Xian yang membakar dasinya sontak membuat Emily terkejut. Meskipun begitu, Xian menjelaskan, "Dengarlah baik-baik Emily. Baik ibu kota kekaisaran maupun kediaman Perk sudah bukan tempat yang aman bagimu. Sembunyilah di suatu tempat sampai aku memberi perintah lanjutan. Dan Brian, berhubung aku sedang ada urusan, kau yang akan melindungi Emily." Brian yang sedang membersihkan wajah Nana membalas, "Baik, Anda bisa mengendalikan saya." Lalu sembari mengelus kepala Nana, Xian tersenyum menimpali, "Sekalian jaga Nana juga ya, oke? Nana, kita akan berpisah sebentar ya. Jangan nangis." Setelah mengingat semua hal itu, Brian pun terdiam berpikir, baru kali ini juga aku melihat Tuan Muda memasang wajah semacam itu. Kali ini, pastinya aku harus berguna untuknya. Saat ia berpikir seperti itu, Emily di sampingnya bertanya, "Apa kondisi Nana sudah membaik?" Brian membalas, dia tampak sangat terbebani beberapa hari ke belakang. Tapi akhir ini, dia sudah bisa tidur dengan nyenyak. Kurasa kondisinya sudah semakin membaik. Emily menimpali, "Sepertinya Tuan Muda mengalami banyak sekali hal saat aku sedang tidak bersamanya. Aku juga tidak menyangka, gadis yang kukira pelayannya ternyata seorang manusia drakonik. Dan karena aku sudah tahu, sebisa mungkin aku harus membantunya." Brian melanjutkan, aku juga sempat kepikiran sesuatu." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, sikunya yang menyenggol lengan Emily membuatnya mengingat kembali pelukan Emily sebelumnya. Hingga wajahnya pun memerah, bahkan lupa dengan apa yang ingin dikatakannya. Meskipun begitu, Emily tersenyum menatapnya berkata, "Mulai sekarang, sama-sama berjuang untuk Tuan Muda ya, Tuan Brian." Brian yang terpesona dengannya pun membalas, Iya, Nona Emily." Kita beralih kembali ke istana kekaisaran Usip, di mana Pangeran Luinil terlihat begitu menantang keputusan ayahandanya. "Ayah ini bicara apa? Kita sudah punya bukti yang jelas, dan ayah malah meminta kami untuk melepaskan satu-satunya tersangka." Ayahandanya membalas, "Jaga bicaramu, Luinil. Keputusanku sudah bulat." Pangeran Luinil menimpali, "Bagaimana ayah mau membangun dominasi di benua dengan pola pikir lemah begitu? Untuk apa takut pada kerajaan Gara?" Mendengar perkataannya, seketika itu juga sang raja melepaskan magicnya yang melesat tepat di samping kepala Pangeran Luinil sembari menggaskan, "Cukup, membangun dominasi di benua katamu. Memang tujuan yang mulia, tapi kekaisaran kita tak hanya dekat dengan kerajaan Gara, tetapi juga dengan Demon Realm, Spania, dan Pruina. Kalau kita menjadikan kerajaan Garam sebagai musuh, kita tak akan lagi bisa menang Demon Realm. Sisi benua lah yang akan menanggung imbas dari kesemua monster yang berhamburan keluar dari sana. Sekalipun kita beruntung bisa membangun dominasi, pengorbanannya terlalu besar. Tindakan semacam itu hanya dilakukan oleh monster, bukan kaisar. Konsep sederhana itu pun kau tidak mengerti, ha?" Pangeran Luinil menyanggah. Tapi, melepaskan tersangka yang memiliki bukti yang jelas itu. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sang raja langsung menyelanya. "Apa kau sedang bicarakan soal Deadstone?" Seketika itu juga, Pangeran Luinil terdiam kaget berpikir, Kenapa ayah tahu? Seharusnya pihak kekaisaran belum selesai penyelidikan mereka." Saat ia berpikir seperti itu, ayahandanya berkata, "Luinil, wajahmu sudah memberitahu segala yang perlu kau ketahui. Sejak masih kecil pun, kau selalu menggebuk-gebuk dalam mendapatkan apa yang kau inginkan." Pangeran Luinil yang mulai panik membalas, "Tidak, ayah. Kau tidak tahu apa yang ayah bicarakan." Ayahandanya menimpali,
Cukup anak bodoh. Kenapa kau jadi serendah ini, Luinia? Tampaknya Arin jauh lebih mampu menjadi kaisar daripada dirimu. Aku bahkan tidak sudi melihat wajahmu lagi sekarang. Keluar. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Pangeran Luinil menggerakkan giginya berpikir. Arin Severus. Si jalang brengsek itu mengacaukan segalanya. Dengan pikiran seperti itu, Pangeran Luinil pun langsung bergegas menuju ke kamar Putri Arin. Bahkan meski ada penjaga yang menjaga kamarnya, Pangeran Luinil tetap memaksa masuk. Hingga ia pun menghajar Rasmus yang mencoba untuk menahannya. Kubilang minggir sialan. Tentu saja tindakannya itu membuat Putri Arin terkejut. Namun baru saja ia akan menghampiri Rasmus yang terjatuh, Pangeran Luinil menahannya di kursinya. Seketika itu juga Putri Arin yang mencoba menenangkan dirinya berkata, "Apa-apaan semua ini, Kak Luinil?" Pin ini pun diakhiri dengan Pangeran Luinil pun menyeringai membalas, "Aku kasih untuk bicara dengan adik kecilku.